Di Indonesia, motor merupakan kendaraan favorit saat ini. Selain harganya terjangkau, irit bahan bakar, dan bisa menjadi solusi mengatasi kemacetan. Hal ini membuat daya beli masyarakat akan sepeda motor semakin melonjak dari tahun ke tahun. Perusahaan pembuat sepeda motor pun saling berlomba untuk menjadi yang terbaik dan dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Saking banyaknya produksi dan perakitan kendaraan bermotor di Indonesia, tidak sedikit motor yang mangkrak tidak terpakai alias nganggur karena gagal jual. Meski digandrungi masyarakat saat ini, bukan berarti semua tipe sepeda motor menjadi primadona. Ada beberapa jenis sepeda motor yang terbilang kurang laku di Indonesia, yang bahkan mungkin Anda belum pernah dengar namanya. Berikut Infonesia akan merangkum 10 motor yang gagal di pasaran Indonesia versi Infonesia. Suzuki Spin. Suzuki Spin adalah skuter otomatis produksi dari Suzuki Indomobil di Indonesia. Sepeda motor ini diluncurkan pada tahun 2006. Perilisannya untuk mengantisipasi makin populernya skuter otomatis di pasar sepeda motor Indonesia. Suzuki Spin dihentikan produksinya pada tahun 2011 dan digantikan oleh tipe yang lebih baru seperti Suzuki Next untuk disaingkan dengan Yamaha Mio dan Honda Vario. Honda Revo AT. Tipe sepeda motor yang satu ini masih bisa ditemukan di beberapa kota di Indonesia. Memang jumlahnya tidak terlalu banyak. Tipe sepeda motor ini adalah gabungan dari tipe motor bebek dan matic, yaitu desain bodi motor bebek tetapi mesinnya matic. Ternyata inovasi gabungan tersebut tidak melahirkan kesuksesan penjualan yang diharapkan. Kawasaki Edge. Bukan hanya terkenal dengan tipe sepeda motor jantan seperti Ninja, Kawasaki juga bermain di kelas bebek manual dan melahirkan Kawasaki Edge. Ternyata angan-angan kesuksesan penjualan motor kopling Ninja yang menular pada Kawasaki Edge tidak terwujud. Suzuki Arashi 125. Suzuki Arashi 125 adalah sepeda motor bebek sport buatan PT Suzuki Indomobil Sales yang di-launching di Jakarta pada akhir Maret 2006. Dengan tagline My Style, acara launching dilangsungkan di Plaza Barat Gelora Bung Karno pada tanggal 25 Maret 2006. Suzuki Arashi pun tutup usia pada tahun 2009. Hasil akhir penjualan Arashi yang tidak baik ini seolah-olah menunjukkan selera konsumen Indonesia yang masih belum puas dengan produk yang mereka buat. Suzuki RK Cool. Suzuki RK Cool 110 dirilis pada tahun 2002. Lebih dari 10 tahun lamanya, akhirnya secara historis Suzuki kembali menjual motor bebek suspensi depan sport yang sering disebut ayam jago. Tentunya ini adalah jawaban Suzuki terhadap Yamaha dan Honda yang pada saat itu mengisi celah pasar bebek sport di Indonesia. Suzuki RK Cool 110 ternyata tidak mencapai penjualan yang diharapkan, sehingga masuk dalam daftar tipe sepeda motor yang kurang laku di Indonesia. Yamaha 125 ZR. Motor ini pertama kali masuk ke Indonesia melalui importir umum. Harganya cukup tinggi untuk ukuran motor bebek. Barulah pada tahun 2000 Yamaha Indonesia memasukkan motor ini. Tidak tanggung-tanggung, Norifumi Abe yang kala itu pembalap MotoGP dihadirkan ke Indonesia. Yamaha 125Z disegani di lintasan balap kala itu. Bahkan saat ini masih banyak dipakai di arena drag bike nasional yang membuat harga bekasnya menjadi melambung tinggi. Namun sekarang namanya hanya bisa dikenang oleh sebagian orang saja. Yamaha Force F1 merupakan motor bebek Yamaha yang hadir dengan desain bodi yang ramping dan aerodinamis, dipadukan dengan lampu utama dan sen yang tajam dan terang, menjadikan mengendara lebih mantap dan gaya. Lagi-lagi produk Yamaha ini masuk dalam jajaran tipe sepeda motor yang kurang laku di Indonesia. Yamaha Lexam. Yamaha Lexam adalah motor model baru yang diluncurkan pada Oktober tahun 2011. Dilengkapi dengan Yamaha Compact Automatic Transmission, memungkinkan penggunanya dapat melakukan perjalanan yang mulus, meningkatkan kenyamanan dengan desain bodi sporty yang dinamis.
Namun namanya mungkin tidak terlalu dikenal sebab ternyata peminatnya memang sangat sedikit. Yamaha Tiara S J120Z. Yamaha Tiara S120 adalah salah satu dari jajaran Ayago legendaris yang pernah hadir di Indonesia. Sekilas motor ini memiliki bodi yang serupa dengan Satria F150 atau Kawasaki Athlete, sebuah motor kopling dengan bodi yang ramping. Meski mengusung konsep yang sama, ternyata motor ini kurang laku di pasaran Indonesia. Usut punya usut, ternyata tipe motor inilah yang justru menginspirasi kelahiran produk Satria F150. Honda CS1. Motor yang diluncurkan pada tahun 2008 ini memang dianggap kurang menjual di pasaran. Karena bodi yang kurang elegan membuat peminat Honda CS1 tidak banyak diminati oleh kebanyakan orang di Indonesia. Perbedaan yang sangat mencolok jika dibandingkan dengan angka penjualan Honda Beat atau Vario yang berhasil mencatatkan angka jutaan unit sepanjang tahun. Demikianlah 10 motor yang gagal di pasaran Indonesia versi Infonesia. Jangan lupa klik like dan subscribe ya. Mari kita dukung channel ini agar dapat terus memberikan informasi yang bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita semua.